Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak tajam seiring penutupan Selat Hormuz. Imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Airlangga bilang, setiap ketegangan di kawasan itu hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global. Pemerintah akan melihat eskalasi ke depan untuk mengantisipasi dampak ke Indonesia, salah satunya kerjasama dengan pasokan selain dari Timur Tengah. Udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MOU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain. Turut melirik Rusia nggak Pak? Apa? Turut melirik minyak Rusia nggak? Ya tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa import. Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital transit minyak global usai diserang Israel. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan penutupan akan mengganggu pasar energi global. Lalu seberapa besar dampak penutupan Selat Hormuz bagi perekonomian di Indonesia? Kita bahas bersama Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Econom Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talatov. Selamat malam, Bung Abra. Selamat malam, Mas Radi. Baik, langsung saja Bung Abra, dampak yang paling cepat dan paling terasa imbas perang Amerika Serikat-Iran bagi Indonesia ini apa sebenarnya? Selain tadi juga dijelaskan soal energi, pasokannya, apalagi yang paling terasa? Ya, jadi yang perlu kita waspadai adalah bahwa gangguan distribusi minyak global melalui Selat Hormuz ini akan bisa langsung dirasakan oleh Indonesia dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, ya, bahwa sekarang saja Mas, Ya. minyak jenis Brent itu sudah mengalami lonjakan 13%. Wow. Atau mencapai $82 per barel. Nah, kenapa Selat Hormuz ini menjadi vital? Karena memang 20% lalu lintas minyak global melalui Selat Hormuz. Dan 20% minyak global dunia. Dan sebetulnya ya selain karena adanya gangguan distribusi melalui Selat Hormuz, yang perlu diwaspadai adalah adanya gangguan supply. Karena hari ini kita sudah sama-sama melihat ada serangan kepada kilang milik Saudi Aramco. Dan ini eskalasi ini tidak menutup kemungkinan akan juga terjadi di wilayah negara penghasil minyak lain ya di Timur Tengah, sehingga nanti akan terjadi dual shock, yaitu pertama distribusinya memang terganggu karena Selat Hormuz diblokade, yang kedua adalah produksi minyak mentah di wilayah Timur Tengah juga akan mengalami penurunan karena tadi adanya eskalasi yang meluas. Dan ketika nanti harga minyak mentah ini terus meningkat, ya tentunya bagi Indonesia sebagai net oil importer ini dampaknya secara langsung akan dirasakan. Mungkin dalam jangka pendek 1 minggu 2 minggu ini tidak terasa, tetapi dalam waktu 1 bulan saya pikir ini akan menjadi resiko tersendiri bagi Indonesia. Dan kita harus belajar juga dari pengalaman tahun 2022 ketika pecah perang Rusia Ukraina. Ya, waktu itu harga minyak mentah tembus sampai $120 per barel, dan implikasinya waktu tahun 2022 subsidi energi kita melonjak dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Beruntungnya tahun 2022 APBN kita masih memiliki fleksibilitas untuk menambah defisit lebih dari 3% terhadap GDP. Nah, sekarang ini kan kita sudah tidak punya fleksibilitas itu lagi, sehingga kalau misalnya terjadi lonjakan harga minyak mentah misalnya sampai $100 per barel, ya pemerintah punya keterbatasan untuk menambah subsidi dan kompensasi energi. Oke.
Begitu, Ya, Mas. 20% ya Anda katakan tadi yang sangat berpengaruh untuk pasokan minyak global yang melalui Selat Hormuz. Nah, tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan mencari alternatif untuk melihat adakah pasokan minyak lain non Middle East yang bisa didistribusikan ke tanah air, ke Indonesia. Tapi ini bukan tanpa masalah, ini pasti ada cost yang lebih ketika mengambil dari wilayah lain, karena tentu saja kalau tadi disebut Amerika Serikat ini akan jauh memutar begitu ya untuk mengantarkan pasokan energi. Pertanyaan saya, mampukah negara kita untuk menghadirkan distribusi BBM non Middle East, dan yang lebih penting lagi, mampukah masyarakat kita juga untuk membeli harga BBM yang mungkin saja lebih mahal dari biasanya? Iya. Yang pertama bahwa total impor migas kita di tahun lalu 2025, volume impor migas kita 32,7 juta ton, dan terbesar impor migas kita di tahun lalu itu dari Nigeria 4,6 juta ton, kedua Angola 3, juta, baru Arab Saudi 3,2 juta ton. Memang dengan melihat proporsi dari sumber impor kita di tahun lalu yang lebih banyak memang di wilayah Afrika dan juga Timur Tengah, dengan adanya kesepakatan dagang kita dengan Amerika, ini menjadi sebuah diversifikasi dari risiko energi dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Tetapi kan tadi salah satu tantangannya adalah biaya logistik ya, biaya distribusi yang jauh lebih besar, mahal, dan itu saya pikir juga tentunya nanti akan menjadi risiko sendiri buat fiskal kita, karena bukan hanya jaraknya yang jauh sehingga kita harus menanggung kos yang mahal. Yang kedua juga ini ada juga risiko kenaikan harga angkut pelayaran internasional, Ya, gitu, karena itu tadi. sekarang kapal-kapal kan semakin terbatas jumlahnya dan juga biayanya, karena risikonya meningkat, risk premium juga meningkat, sehingga kita harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal daripada situasi normal. Dan oleh karena itu nanti tentunya akan tercermin dari biaya untuk mendatangkan bahan bakar tadi, baik crude maupun BBM yang sudah jadi. Kalau untuk BBM subsidi misalnya Pertalite maupun solar, mungkin pemerintah masih punya instrumen untuk bisa menahan harga jual. Tapi untuk BBM non subsidi nih, yang bulan Maret ini saja kita dengar seluruh SPBU baik Pertamina maupun SPBU swasta sudah melakukan koreksi harga, menaikkan harga. Apalagi ditambah nanti kalau misalkan harga minyak mentah dunia terus melonjak di atas 10% atau bahkan 20%. Dan ini pada akhirnya nanti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat juga, Mas. Oke, ya, itu pertanyaan saya selanjutnya. Tadi less than 1 month itu akan langsung terasa dampaknya di kita ya, begitu ya, Bung Abra ya. Iya. Nah, sebagai negara net oil importer, Bung Abra, seberapa signifikan sebenarnya tekanan inflasi yang akan ditimbulkan? Apakah kenaikan biaya energi ini akan memicu inflasi pangan? Misalnya kalau tadi bicara daya beli, kita bicara daya beli pangan, lalu daya beli yang lainnya begitu ya. Dan berapa proyeksi dampaknya terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang saya singgung tadi? Iya, kita berkaca pada data inflasi bulan Februari kemarin saja. Hari ini BPS sudah merilis inflasi Februari. Dengan situasi yang relatif masih normal di bulan Februari, inflasi kita itu saja sudah mencapai 4,7% year on year. Nah, tentu inflasi di bulan Februari dan di bulan-bulan sebelumnya sangat dipengaruhi oleh inflasi volatile food ya, pangan. Nah, sekarang ini kalau misalkan biaya BBM-nya nanti melonjak, tentunya juga itu akan punya implikasi terhadap biaya pangan dan juga biaya kebutuhan pokok yang lain. Jadi biaya pangan di dalam negeri distribusinya meningkat. Kemudian yang kedua, biaya pangan yang kita impor ya seperti jagung, kedelai, kemudian juga gandum, itu juga pastinya akan mengalami kenaikan harga, dan akhirnya nanti resiko inflasi pangan ini akan semakin tinggi lagi. Dan lagi-lagi kita harus belajar dari pengalaman tahun 2022. Waktu itu juga inflasi pangan kita cukup tinggi. Nah, artinya tahun ini kita akan menghadapi resiko dual inflation, yaitu pertama inflasi pangan, yang kedua adalah inflasi energi. Dan ruang fiskal pemerintah untuk bisa menambah alokasi subsidi energi ini juga semakin terbatas, sehingga memang pemerintah harus segera mungkin memitigasi adanya resiko terjadinya inflasi yang tinggi, dan juga yang kedua adalah resiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Tadi kan kebutuhan impor kita yang tinggi ya, karena secara nilai akan mengalami kenaikan yang signifikan. Tentunya nanti kebutuhan untuk falas kita juga tinggi. Kedua juga ada risiko terjadinya capital outflow
Ya. Karena para investor akan mencari portofolio yang dianggap sebagai safe haven, akan mencoba meninggalkan aset-aset yang dianggap berisiko, termasuk di Oke. pasar Oke. keuangan maupun pasar modal di negara berkembang. Ya, sangat masuk akal kita bicara soal inflasi tadi, inflasi pangan dan energi dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah. Karena pelemahan rupiah akibat kenaikan biaya impor energi juga bisa mencapai level tertentu ya jika kita melihat kondisi seperti ini, kondisi sekarang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, alih-alih mencari distribusi lain dari negara-negara non Middle East, non Timur Tengah begitu ya, apa mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasi adanya inflasi pangan dan energi yang Anda sebutkan tadi? Ya, seperti yang pernah Pak Presiden Prabowo sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika terjadi konflik yang luas di dunia, apalagi sampai berujung pada Perang Dunia Ketiga, itu memang masing-masing negara pada akhirnya akan mencoba memikirkan dirinya masing-masing. Nah, dalam hal ini saya pikir sektor pangan, sektor energi adalah sektor yang paling vital, yang paling krusial, yang harus bisa dipenuhi dari dalam negeri. Oke. Makanya langkah jangka pendek pertama adalah bagaimana pemerintah bisa segera melakukan pengendalian konsumsi, pemetaan dan pengendalian konsumsi energi. Oke. Artinya, ya memang sudah saatnya pemerintah mempercepat reformasi subsidi energi dengan tidak terjadinya kebocoran konsumsi energi untuk subsidi. Kemudian yang kedua juga melakukan diversifikasi energi dari sumber bahan baku di dalam negeri, misalnya dengan melakukan mempercepat produksi biofuel maupun sumber energi terbarukan lain. Nah, yang ketiga juga langkah yang paling rasional adalah melakukan kontrak jangka menengah, jangka panjang secara cepat. Oke. Jadi kontrak ini bisa dilakukan sedini mungkin, Oke. sehingga resiko terjadinya lonjakan harga tadi bisa diminimalisir. Oke, kalau begitu, kalau tadi untuk menghindari hal-hal yang Anda sebutkan, ini dari sisi keberlanjutan energi, kita bicara keberlanjutan energi. Apakah ini menjadi momentum yang tepat begitu untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, Bung Abra? Ya, ini momentum yang bisa jadi tidak akan terulang lagi, karena ini sudah eskalasi ini sudah mencapai titik puncaknya ya. Ketika masing-masing negara tadi akan berusaha mencari sumber energi dari manapun, karena kita selain masalah pasokan yang terbatas, yang kedua negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk juga mempercepat keamanan pasokannya. Misalnya India, bahkan Tiongkok juga mereka akan mempercepat mencari sumber impor energi dari negara lain di luar Timur Tengah. Nah, artinya kan di tengah harga yang mahal tadi, semua masing-masing negara akan memperebutkan, dan kita sebetulnya masih diberikan kelebihan adanya sumber energi alternatif dari dalam negeri. Dan saya pikir itu juga menjadi momentum kita untuk mempercepat adanya hilirisasi ya, yang berkaitan dengan industri di sektor energi kita. Ya. Nah, adakah pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dari Indonesia ketika kita mengalami krisis energi? Sebelumnya kita juga pernah mengalami ini, seperti konflik Timur Tengah sebelumnya di masa lalu pandemi, tadi juga Anda sebutkan di tahun 2022 ya, ketika perang Rusia dan Ukraina pecah. Nah, apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, krisis energi sebelumnya yang bisa diterapkan? Dan bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang juga bergantung pada Selat Hormuz, jalur Selat Hormuz ini, Bung Abra? Iya. Ya, sayangnya kita seringkali melewatkan momentum untuk memperbaiki ketahanan energi kita dari satu krisis ke krisis yang lain gitu. Kita harusnya kan bisa konsisten ya untuk bisa mempercepat adanya bauran energi dari sumber dalam negeri, ya misalnya memanfaatkan dari sumber biofuel, kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan investasi di hulu migas kita, tetapi justru lifting migas kita relatif stagnan hanya di level 600.000 barel. Dan kemudian juga bagaimana dari sisi konsumsinya kita juga tidak mampu melakukan pengendalian konsumsi. Jadi kita masyarakat cenderung boros dalam mengkonsumsi kebutuhan energi kita, khususnya BBM. Dan itu tadi karena diversifikasi dari sisi supply maupun diversifikasi dari sisi demand ini tidak mampu secara konsisten kita wujudkan. Dan mau tidak mau ya, karena nanti pada akhirnya pemerintah punya ruang fiskal yang terbatas, memang masyarakat dan pemerintah dipaksa ya untuk betul-betul melakukan reformasi kebijakan energi kita ke depan. Oke, terakhir Bung Abra, selain pangan dan energi, sebenarnya risiko yang paling
harusnya bisa diantisipasi terhadap rantai pasok global dan perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Apakah penutupan Selat Hormuz ini juga mengganggu ekspor-ekspor komoditas lain, misalnya pupuk, lalu bahan baku industri, atau juga ada sektor manufaktur dan pertanian? Apakah ada dampaknya? Ya betul. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya ini akan mendisrupsi lalu lintas perdagangan untuk komoditas energi, tetapi juga seluruh komoditas pangan, kemudian juga untuk bahan baku industri, kemudian juga untuk tadi bagaimana kebutuhan sektor pertanian kita, pupuk juga masih mengandalkan bahan baku dari luar. Nah tentu tadi punya efek berantai yang sangat besar sekali, dan cara kita untuk bisa meningkatkan ketahanan di sektor energi dan pangan, tetapi di sisi lain kita melihat punya ketergantungan yang masih besar terhadap sumber dari luar negeri. Maka memang mau tidak mau pemerintah harus betul-betul ini menjadi early warning untuk bisa mempercepat mitigasi tadi, Mas, dengan mengandalkan sumber-sumber yang ada di dalam negeri, mempercepat adanya investasi di hulu energi maupun di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian kita dengan dengan bahan baku yang ada di dalam negeri. Oke, at very last, Bung Abrah, kalau kita bicara skenario terburuk, misalnya penutupan berkepanjangan Selat Hormuz, kira-kira kita juga bisa berikan begitu gambaran, atau Anda bisa berikan gambaran ancang-ancang pemerintah untuk mengantisipasi hal ini secara keseluruhan, misalnya dalam bentuk penurunan pertumbuhan PDB, peningkatan subsidi energi, atau tekanan fiskal. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada pemerintah? Iya, ya ini pemerintah memang perlu memonitor hari demi hari, minggu demi minggu. Jadi ketika nanti memang supply energi kita memang betul-betul mengalami kendala, ya pemerintah harus bisa melihat neraca energi dan neraca pangan kita. BBM cadangan nasional kita sekitar 21 hari, artinya kalau misalnya cadangan tersebut semakin berkurang, ya drastis, pemerintah harus segera melakukan pengendalian konsumsi BBM. Jadi harus ada real time data di level regional, di wilayah daerah. Jadi masyarakat juga harus segera diberikan edukasi bahwa ini situasinya sangat urgent, krusial, sehingga tadi kita bisa mengukur kemampuan untuk kecukupan energi kita tuh hanya berapa bulan gitu, hanya berapa hari. Sehingga ketika itu sudah semakin menipis, maka opsi lainnya apa? Harus mencari sumber dari energi yang lain. Dan itu juga bisa, paling tidak pemerintah perlu juga memastikan secara psikologis masyarakat bisa lebih siap, sehingga tidak menimbulkan expected inflation. Jadi yang lebih bahaya ini selain inflasi real adalah inflasi yang diakibatkan adanya ekspektasi tadi, adanya kepanikan, panik buying dan sebagainya, sehingga itu yang paling sulit dikendalikan oleh pemerintah. Oke, setidaknya dalam perbincangan kita malam hari ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, masyarakat diimbau untuk bisa mengevaluasi kembali konsumsi energi, begitu ya. Yang kedua juga ini adalah momentum penting untuk melaksanakan transisi energi sepenuhnya dibandingkan dengan mengonsumsi energi-energi konvensional, begitu. Ada energi-energi lain yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Dan terakhir juga tadi percepatan swasembada pangan, karena ini akan juga berdampak pada harga pangan, kebutuhan pokok masyarakat, karena rantai pasok pangan melalui Selat Hormuz yang begitu punya posisi krusial ini juga sangat harus bisa diantisipasi. Baik, terima kasih Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov, telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam.